وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Dan dialah Allah yang hanya Allah lah yang patut disembah di langit ataupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu apa yang kalian sirrakum, apa yang kalian sembunyikan, wajahrakum, dan Allah tahu apa yang kalian tampakkan. Allah tahu yang kita sembunyikan, Allah tahu yang kita tampakkan. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nggak ada privasi di hadapan Allah. Allah tempat sebaik-baik memohon bagi setiap hamba. Allah yang berhak diibadahi, ditauhidkan, diakui sebagai sesembahan. Mereka menyebut nama Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Mereka meyakini bahwa la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah, yakni dialah Allah, makhluk-makhluk yang ada di langit, dan ilah orang-orang yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah tahu semua amal kalian, baiknya kalian, buruknya kalian, yang tersembunyi maupun yang nampak dari kalian. Allah tahu semuanya. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara semua amal yang boleh jadi manusia mengetahui amalan itu ada pada kita, tetap miliki satu amal, yang satu amal itu tersembunyi hanya kita dan Allah yang tahu. Kita punya amal banyak dan tampak, banyak manusia tahu amal kita di bab itu, tapi miliki satu amal yang hanya kita dan Allah saja yang tahu, yang lain enggak. Entah baca Quran ketika di malam hari, entah tahajud, entah sedekah rutin tiap subuhnya, entah amalan-amalan tersembunyi yang kita sama Allah yang tahu. Iya, kita tahu hari ini hari zaman di mana sosial media semarak. Kita butuh juga mengajak orang berbuat baik agar supaya kita panen pahala dari orang yang berbuat baik sebab ajakan kita di sosial media, betul. Tapi dari itu semua tetap miliki satu amalan yang kita sama Allah aja yang tahu, yang lain enggak. Gak perlu tahu. Yang lain gak perlu tahu. Cukup Allah sama kita yang tahu. Apa itu? Cari. Mau sedekah, bacaan Quran satu hari satu juz yang kita sama Allah aja yang tahu. Berbaktinya kita sama orang tua seperti apa. Setiap bulan kita bagaimana mengkondisikan harta kita untuk orang tua kita, dan segalanya misalnya lakukan. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangan dipikir manusia nggak tahu terus Allah enggak. Jangan dipikir manusia tahu berarti Allah. Jangan dipikir manusia bisa kita sembunyikan dari. Jangan dipikir kita beramal bisa sembunyi dari manusia terus Allah nggak tahu. Allah tetap tahu. Sekalipun nggak ada manusia yang melihat, nggak ada manusia yang bertepuk tangan, nggak ada manusia yang bilang jazakumullah khairan, nggak ada manusia yang berterima kasih sama kita, Allah tetap yang paling tahu. Allah tetap tahu. Jadi jangan khawatir amal kita itu nggak diketahui Allah. Amal kita pasti diketahui Allah. Kecil, besar, banyak ataupun sedikit, tersembunyi ataupun terang-terangan, Allah tetap mengetahuinya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah tahu semua amal kalian. Semuanya, tanpa terkecuali. Jadi handphone kita ini yang kita bilang, maaf ya, privasi saya nih.
Yang kadang seorang suami sampai nggak mau diketahui istri, istri nggak mau diketahui suaminya. Padahal sih sebenarnya suami istri harusnya biasa aja. Kalau mereka menaruh rasa percaya, saling percaya, mereka akan biasa aja kalau handphonenya diperiksa sama yang lain. Dan emang nggak ada apa-apa dalam handphone ini, artinya nggak ada yang patut dicurigai, mereka akan biasa aja. Oke, taruhlah ada orang yang bisa bilang ini privasi ya. Tapi sebenarnya nggak ada privasi di hadapan Allah, hadirin. Kita bisa melock handphone ini di hadapan teman, pasangan, atau siapapun, tapi kita nggak bisa melock handphone ini di hadapan Allah. Semua yang ada di dalam handphone ini Allah tahu nggak, hadirin? Percakapannya, stiker-stikernya, voice note-nya, apapun yang ada di sini Allah tahu nggak? Allah yang paling tahu nih. Semua di handphone kita yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan, yang kita privasikan dari manusia, Allah tahu di sini. Lalu kita masih bilang, saya punya privasi ya. Kalau di hadapan manusia, iya, kita masih bisa punya privasi. Tapi di hadapan Allah, tidak. Tidak ada satupun hambanya Allah yang punya privasi di hadapan Allah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada satupun hamba yang punya privasi di hadapan Allah. Kita semua itu diketahui Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma yaksibun ma taksibun taksibun. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah yang paling tahu apa yang kamu kerjakan. Ayat 4. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap ayat dari Allah yang sampai kepada mereka orang-orang kufur, mereka selalu mengingkari ayat-ayat tersebut. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang mereka selalu olok-olok tersebut. Ciri-ciri orang-orang yang kufur, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini isinya pengulangan dari surah yang kemarin ini, jemaah. Ciri yang kufur, salah satunya mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi orang kufur itu ya, satu, memang dia tidak beriman. Yang kedua, atau ada yang tampilannya beriman tapi sebenarnya beliau munafik. Siapa mereka? Mereka yang secara looks-nya adalah muslim, tampilan jaharnya yang nampak adalah muslim, lalu tapi hatinya itu mengingkari ayat-ayat Allah. Karena termasuk mengingkari ayat-ayat Allah itu bagian daripada perilaku orang-orang yang kufur, kan? Gak mau beriman sama Allah, gak mau yakin sama Allah, gak mau percaya sama Allah. Padahal kan puncak yang tertinggi itu bukan hanya tentang mahabbah, kecintaan, tapi percaya, iman. Bukan cuma cinta aja, tapi iman, percaya. Itu kadar yang tertingginya seorang hamba harus miliki, kan? Bentuk keimanan nanti kan amalannya adalah amal salih. Jadi kalaupun mereka mengolok-olok ayat Al-Quran, ada nih muslim, tapi misalkan mengolok-olok ayat Al-Quran, ada orang secara looks-nya adalah Islam, hadirin, tapi dia memperolok-olokkan ayat suci Al-Quran, maka jadi kufurlah mereka. Karena ayat yang mereka perolok-olokkan itu. Ayat ke-6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa
Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, ini hujannya Nabi Nuh, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Lalu kami ciptakan generasi yang lain sesudah mereka. Tulis di kolom komentar penyebab binasanya suatu kaum karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 garis bawahi, penyebab binasanya suatu kaum karena dosa yang mereka lakukan. Kenapa mereka binasa? Karena dosa. Kenapa kaum terdahulu binasa? Jawabannya karena dosa. Padahal Allah sudah beri gambaran. Nabi Nuh dikirim padanya banjir bandang. Allah sudah peringatkan Raja Namrud. Padahal ayat ini coba dibaca lagi. Padahal telah kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Berarti mereka punya power nggak untuk mempengaruhi banyak orang masuk ke dalam agama Allah? Punya, tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka menjadi raja, penguasa dunia, tapi sombong malah mengaku Tuhan. Bukan yang ngajak orang jadi baik, punya kekuasaan malah ngaku Tuhan. Akhirnya Allah binasakan daripada pengikutnya Nuh dengan banjir bandang. Allah binasakan daripada Raja Namrud dengan lalat yang masuk ke hidung, bersemayam di kepalanya dalam waktu yang sangat lama, cukup lama. Allah binasakan Fir'aun, Allah binasakan Abu Jahal. Kurang apa hadirin? Bukankah umat-umat terdahulu itu sudah cukup menjadi pijakan kita untuk lebih baik dalam bersikap? Ada Namrud, ada Ibrahim, silakan pilih. Ada Fir'aun, ada Musa, silakan pilih. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Rasulullah Muhammad, silakan pilih. Kita mau ada dalam barisan yang mana? Mereka diberikan kedudukan yang kokoh. Harusnya mereka bisa mempengaruhi banyak orang untuk masuk ke dalam agama Allah, tapi nggak mereka lakukan. Faktornya 4 tadi. Karena apa diantaranya? Gengsi, harta, kuasa, atau ilmu yang belum sampai pada mereka. Faktor kekuasaan yang membuat mereka gelap mata, terus mereka bilang, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sungai Nil itu aku yang ngatur, kata Fir'aun. Sembah aku, kata Fir'aun. Akhirnya kesudahannya Allah binasakan, Allah tenggelamkan dengan begitu mudahnya jemaah. Bahkan sekarang muminya diabadikan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami jadikan mumimu Fir'aun, kami jadikan mumimu Fir'aun sebagai pelajaran untuk semua manusia. Nih, ini dulu orang berkuasa, sombong bukan main, mengaku Tuhan, sekarang tergeletak. Itu hadirin. Maka kalau ditanya, kemudian kami binasakan mereka sebab karena dosa yang mereka lakukan. Jadi apa sih yang membuat hidup kita ini kadang kok ada satu ujian yang terus datang menerpa? Ada 2 kemungkinannya. 1, ujian itu untuk peninggi derajat, asalkan mereka beriman, beramal salih, sabar, ikhlas, ridha. Yang kedua, ujian dan cobaan itu penggugur dosa-dosa, karena sebelumnya kita terlalu banyak dosanya. Makanya ada 2 kenapa ujian itu datang. 1, ingin meninggikan derajat seorang hamba. Jadi yang pertama, kenapa ujian itu datang? Allah ingin kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah.
Yang kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang terlalu banyak itu. Karenanya diberi ujian. Lihat, sesudah ujian itu datang, siapa diri kita? Apakah setelah kita diuji dalam rumah tangga, dalam anak, dalam karir, di kampus, sedang berjuang untuk studinya, menjadi pengusaha atau usahawan, atau pas kita lagi berjuang di medan manapun, lihat diri kita, hadirin. Di medan manapun kita berjuang, lalu ujian Allah datangkan, sesudah itu lihat bagaimana sikap kita. Orang beriman, dia akan tafakkur, tadabbur, muhasabah diri atas ujian yang datang. Tafakkur, berpikir. Tadabbur, mempelajari. Muhasabah, memperbaiki diri. Orang-orang beriman karakternya begitu pasti. Kalau ada ujian yang datang, orang beriman 3. Tafakkur, tadabbur, muhasabah. 1, mereka berpikir, ya Allah, ujian ini bentuk kasih sayangmu ya Allah. Sebentar jemaah. Tafakkur, orang beriman berpikir, ya Allah, ujian ini bentuk kasih sayangmu ya Allah. Hamba yakin hamba mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu mereka tadabbur, mempelajari apa solusi terbaik dari masalah dan problematika ini. Apa jalan keluar termudah dari yang sedang kami alami. Mereka berpikir dan mempelajari. Berarti saya harus ngapain nih? Ada amal apa yang harus saya lakukan nih? Sudah itu, yang ketiga, muhasabah. Orang-orang yang akan jauh jadi hamba yang lebih baik itu kan karena mereka mengamalkan ayat Allah yang bunyinya Qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Qad, sungguh, aflah, akan menjadi beruntunglah man, siapa orang? Zakkaha, yang mau muhasabah. Kalau kita mau muhasabah, mau ngelihat di mana kurangnya diri kita, terus memperbaiki selagi mampu sesuai dengan kapasitasnya, maka dia akan beruntung. Kenapa kemarin kalah? Berarti sekarang harus menang. Apa strategi meraih kemenangannya? Berarti dia harus lakukan strategi itu. Kalau orang mau muhasabah, beruntung. Wa qad khaba, dan rugilah. Man, siapa yang rugi? Dasah, siapa yang enggan bermuhasabah diri, dia rugi. Pasti rugi. Karena hidupnya akan terus sama, bahkan lebih buruk daripada hari yang kemarin. Padahal rumus dalam Islam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita harus lebih baik. Dan pertarungan sengit itu adalah pertarungan melawan diri sendiri. Pertarungan sama pihak luar itu mah nomor sekian. Tapi pertarungan yang paling sengit, pertarungan lawan diri sendiri. Melawan rasa malas, melawan penyakit futur dalam menuntut ilmu, melawan seringnya menunda-nunda, akhirnya lupa. Itu yang paling harus sering dipegang. Dan ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, kami binasakan mereka sebab karena dosa-dosa mereka. فَأَحْلَقْنَاهُمْ, kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka, kami timpahkan pada mereka ujian. بِذُنُوبِهِمْ, itu sebab karena dosa mereka sendiri. Kalau jamaah melihat orang lain tertimpa musibah, jangan bilang, wah itu karena kebanyakan dosa tuh. Jangan digituin hadirin. Kalau tetangganya lagi tertimpa musibah, kita berbaik sangka, beliau mau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita yang tertimpa musibah, ujian,
refleksi kita adalah ini semua karena dosa. Jadi ngelihat keluar, lihatnya baik, oh itu karena Allah mau ninggiin derajat beliau. Kalau ngelihat ke dalam, ngelihatnya karena banyak banyak dosa, makanya Allah gugurkan dengan sedih, kecewa, ujian, cobaan, musibah, kehilangan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah ayat 155. Allah pasti uji kita dengan apa? Bisyai' minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqs minal amwal, kurangnya harta, miskin atau kurangnya finansial yang kita sedang terima, wal anfus, kehilangan orang yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi, kehilangan anak, kehilangan pasangan, orang tua, orang-orang terdekat kita wafat, wathamarat, kurang buah-buahan. Tapi Allah beri kabar apa? Wabashiris sabirin, beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira untuk orang yang sabar. Kasih tahu sama orang yang sabar, kalau mereka pasti dapat keberuntungan, kebahagiaan. Wabashiris sabirin. Kunci terbaik untuk menghadapi ujian, cobaan dan musibah yang sedang datang dalam kehidupan itu sabar. Dia sabar, Allah menuntun jalannya. Dia sabar atas kehilangannya, Allah yang akan memberi ganti yang lebih baik. Dia sabar atas apa yang pernah terjadi dalam hidupnya, Allah yang nanti akan memberikan kebahagiaan lebih besar. Dia sabar, maka Allah bimbing dia untuk melewati fase-fase berat itu. Untuk di kemudian hari dia akan menoleh ke belakang, lalu dia bilang, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. 12-13 tahun lalu mungkin kita lagi diuji. 13 tahun berlalu lalu kita menoleh ke belakang, Engkau maha baik ya Allah. 5 tahun lalu kita diuji, tepatnya di 2018. Lalu di 2023 kita menoleh ke belakang, Engkau maha baik ya Allah. Atau bahkan mungkin setahun lalu kita diuji, lalu untuk setahun kemudian kita menoleh lagi ke belakang, sungguh Engkau maha baik, Engkau selalu memberi yang terbaik dari semua yang pernah kami minta ya Allah. Allah maha baik, selalu memberi untuk hambanya yang terbaik. Dan rencana Allah pasti jauh lebih baik dari semua rencana yang kita rencanakan. Selalu, pasti, gak mungkin kan. Kami binasakan mereka karena dosa. Lalu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ganti generasi itu yang banyak maksiat kepada Allah dengan generasi baru yang mencintai Allah. Generasi demi generasi itu diganti jemaah sama Allah. Generasi demi generasi diganti sama Allah. Dulu generasinya sudah lewat, sekarang generasi yang baru datang. Generasi kita nih yang udah tua-tua sebentar lagi diganti sama generasi yang lebih muda dari kita. Generasinya anak-anak kita. Generasi mereka yang nanti menghiasi, memberi warna baru, memberi corak yang baru. Mereka tangguh. Mereka mencintai Allah sangat dalam cintanya kepada Allah. Mereka para mujahid fisabilillah yang memperjuangkan la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Mereka berjuang nanti. Akan tiba masa Allah hadirkan generasi emas, generasi gemilang, generasi terbaik. Dan betapa bersyukurnya kita jikalau ternyata generasi itu adalah generasi kita. Generasi pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Tulis di kolom komentar, generasi pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Jadilah generasi pembebas kejahilan, artinya berarti ajari orang agar dapat ilmu, agar orang ini berubah mindset hidupnya, agar orang ini menjadi hamba yang lebih baik, agar orang ini makin dekat sama Allahnya, agar orang ini jauh dari maksiat, dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menjauhinya. Ini namanya pembebas dari kejahilan, penakluk kemustahilan. Mustahil kayaknya. Dari mana sih? Mustahil akan menang. Dari mana? Allahu a'lam bishawab. Tapi kita tahu janji Rasul pasti benar adanya. Pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil kan bagi manusia. Bagi Allah kun fayakun. Allahumma arhamna bil Quran. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.